moderator, para hadirin yang saya muliakan, sesuai dengan pesan dari panitia lewat TOR, maka saya mengambil judul sesuai dengan TOR yang diberikan adalah korelasi antara konstitusi dan ketahanan nasional. Apa yang saya paparkan ini ada korelasinya juga dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Bob Mangindaan tadi. Saya memulai barangkali dari, ini sudah pernah saya paparkan di sini dengan teorinya Barry Busan dalam bukunya People's State and Fair. Sebenarnya buku ini membahas tentang keamanan nasional, tapi bagaimanapun keamanan nasional pasti ada korelasinya dengan sistem penyelenggaraan negara. Nah, dalam buku ini Busan, kalau disingkat, dia sistem penyelenggaraan negara digambarkan dalam satu segitiga seperti ini. Di atas ini ada, Busan mengatakan bahwa ada the idea of the state atau ideologi tujuan bernegara. Dalam konteks kita tidak lain adalah Pancasila. Di sebelah kiri sini, Busan mengatakan ada physical base of the state. Ada wilayah atau geografi dengan segenap kekayaan sumber daya alamnya. Ada rakyat atau demografi, berikut dengan budaya dan nilai yang ada di dalamnya. Jadi ini merupakan suatu kondisi yang harus diperhitungkan, dipertimbangkan dalam sistem penyelenggaraan negara. Di sebelah kanan sini, Busan mengatakan ada the institutional expression of the state, organisasi-organisasi penyelenggara negara yang ada biasanya di dalam konstitusi. Bapak-bapak sekalian, konstitusi ini harus dijiwai oleh nilai, oleh budaya yang berkembang di dalam masyarakat tersebut. Atau nilai budaya itu harus menjiwai konstitusi. Kalau tidak, konstitusi itu tidak akan efektif untuk pemerintahan itu tidak akan efektif. Nah, jadi antara konstitusi yang tugasnya menggarap, memanage faktor fisik ini, itu harus ada keselarasan, harus selaras. Nah, tujuannya adalah tentu untuk mencapai tujuan nasional, suatu masyarakat berdasarkan Pancasila. Tapi ada sasaran antara sebelum ke sana yang harus dicapai. Ini merupakan suatu kondisio sine qua non, yaitu ketahanan nasional. Ini harus dibentuk dulu. Ibarat misalnya manusia, untuk bisa mencapai tujuan hidup kita, ya kita harus ada kondisi kita yang diperlukan, kesehatan, jasmani, rohani, dan seterusnya. Nah, dari sinilah kita menuju, kalau ketahanan nasional sudah bagus, menuju pada tujuan nasional ini. Pak Wijoyosono sering mengatakan bahwa untuk pemerintahan itu efektif, bagus, harus ada dulu konstitusi yang baik, yaitu yang selaras dengan nilai ini. Harus ada warga negara yang baik, dan harus ada penyelenggaraan pemerintahan negara yang berkualitas. Pak Wijoyosono adalah Ketua Badan Pertimbangan BPAD, usianya sudah 92 tahun pada saat ini. Bapak-bapak sekalian, kita lihat dalam konteks Indonesia, teori itu kita letakkan dalam konteks Indonesia. Secara geografis, kita barangkali yang perlu menjadi penekanan, tidak semuanya saya uraikan, adalah negara ini kaya dengan sumber daya alam, letak strategis, dan juga negara kepulauan. Tadi dikatakan bahwa tidak semudah negara kontinental mengelola negara kepulauan dari aspek pertahanan. Yang kedua, dari aspek demografis, ada kemajemukan multidimensional yang luar biasa lebar. Etnik, agama, adat istiadat, bahasa, dan seterusnya. Luar biasa. Selain menjadi kekuatan, ini juga mengandung ancaman yang tidak sedikit. Nah, dengan kondisi seperti ini, para founding father telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita, juga sebagai pandangan hidup bangsa, dan sekaligus menjadi pemersatu dari bangsa ini. Karena apa? Karena kemajemukan tadi.
negara yang ingin didirikan pada saat itu dalam diskusi para founding fathers adalah negara bangsa, bukan negara agama, bukan negara etnik, dalam bentuk negara kesatuan. Ini juga ditetapkan oleh kita dan sampai sekarang kita anut. Lalu bagaimana sistem pemerintahannya sesuai dengan yang Busan tadi. Nah, kita lihat bahwa pada saat founding fathers menyusun undang-undang dasar, sudah ada sistem presidensial dan sistem parlementer yang berkembang pada saat itu di dunia internasional. Namun untuk melaksanakan memilih dua ini ada hal yang perlu dipertimbangkan, bahwa karena kemajemukan ini maka diprediksi di Indonesia akan terjadi multipartai karena kemajemukannya yang luar biasa. Bapak-bapak sekalian, terbukti dalam pemilu 55 itu 172 parpol yang ikut. 172. Ketika tahun 99 pemilu pertama setelah Orde Baru kan hanya 3, dibuka lagi pemilu, ada 44 parpol yang ikut pemilu 99. Jadi memang itu sudah diprediksi akan terjadi multipartai. Dan dengan keadaan multipartai seperti ini, lalu kalau ini bukan kata saya, ini dalam diskusi para founding fathers, kalau kita menerapkan sistem parlementer multipartai seperti ini, tidak akan ada parpol yang memenangkan pemilu lebih besar dari 50%. Tidak akan ada. Nah, untuk itu membentuk pemerintahan dalam sistem parlementer akan sangat sulit. Partainya kecil-kecil, jumlahnya kecil, perolehannya. Dan pemerintah akan labil, kabinet akan mudah dijatuhkan. Ini terbukti dari pemerintahan parlementer kita 50 sampai 59, 7 kali ganti pemerintahan dalam jangka waktu 9 tahun itu. Lalu kemudian kalau presidensial sama, dengan tidak adanya parpol menang 50%, posisi presiden di parlemen akan lemah, sulit untuk gulirkan pemerintahan karena dukungan politik yang tidak valid, dan presiden akan mudah dijatuhkan. Dalam kondisi seperti ini jatuhnya adalah ke dagang sapi, mau tidak mau politik dagang sapi. Dan untuk memelihara koalisi dalam politik dagang sapi ini biayanya sangat mahal. Tadi dikatakan dalam diskusi apa? Jadi biaya politik kita ini mahal. Maka tadi Pak mengatakan yang politik anggaran itu sekarang berubah menjadi anggaran politik dalam rangka membiayai koalisi ini. Di daerah juga begitu. Nah, gangguan politik tetap aja akan ada. Sekarang kalau kita perhatikan gangguan politik terhadap pemerintah sekarang tetap aja berlangsung. Melonggarkan koalisi itu tetap aja digerogoti. Nah, pemerintahan tidak efektif. Dengan pertimbangan seperti inilah maka founding father tidak memilih dua sistem ini dan lebih memilih sistem sendiri atau sistem MPR. Inilah sistem sendiri, ini sistem pemerintahan yang didasari oleh Pancasila, dijiwai oleh Pancasila. Para hadirin sekalian, bagaimana pedoman pokok dalam menyusun sistem pemerintahan menurut Pancasila atau sistem sendiri ini? Ini pedoman pokoknya ada di dalam penjelasan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Silakan baca di situ. Ada 4 pokok pikiran di sana. Yang pertama ini, saya kira yang kuning ini yang apa? Jadi negara yang akan dibentuk itu negara persatuan, negara kesatuan. Tadi Pak Mangindaan juga mengatakan bahwa negara yang sanggup melindungi segenap bangsa dan negara. Oleh karena itu, seharusnya negara menurut bunyi ini harus mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara harus mengatasi ini, memang dari Pak Supomo sekira ya, Pak Sofian ya, konsep negara integralistik. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Jadi negara bukan seperti konsepnya atau sistemnya liberal, diserahkan kepada mekanisme pasar, diserahkan kepada civil society, laissez-faire,
istilahnya. Tapi di sini negara. Yang ketiga baru sistem demokrasi kerakyatan yang didasarkan pada demokrasi perwakilan, musyawarah mufakat. Dan yang keempat adalah tujuan akhir, tujuan mulia dari bernegara, yaitu pesannya Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara, inilah tujuannya, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur. Ini saya kutip dengan ejaan lamanya, seperti C masih PJ. Nah, dengan demikian maka seharusnya dalam menyelenggarakan negara di Indonesia ini, dalam penyelenggaraan negara di Indonesia ini, kebangsaan dulu harus kuat. Yang kedua, ini bersamaan nih, keadilan sosial harus kuat. Kesejahteraan sosial harus kuat. Ini dulu harus terwujud, baru kerakyatan, baru demokrasi. Ini kata Bung Hatta, kerakyatan, kebangsaan dulu, baru kerakyatan. Kalau kita sekarang ini ujuk-ujuk ke ingin demokrasi yang ideal, yang apa, ininya tidak kuat, ya seperti sekarang ini. Dan tujuannya adalah ini. Ini pasti ada feedback kalau ini terwujud ke atas gitu. Nah, inilah Bapak-Bapak sekalian, struktur sistem sendiri kita semua sudah tahu. Nah, MPR seharusnya menjadi lembaga tertinggi negara, pemegang kedaulatan di sini. Dan oleh karenanya keterwakilannya harus bulat, yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, bukan Dewan Perwakilan Daerah seperti sekarang ini, dan utusan golongan. Nah, kalau MPR ini menjadi benar-benar menjadi lembaga tertinggi negara, membawahi Presiden, DPR, dan semua lembaga tinggi negara, maka akan terjadi check and balances. Permasalahannya sepanjang sejarah, MPR belum pernah menjadi lembaga tertinggi negara sepanjang sejarah kemerdekaan. Nah, kalaupun ada masalah di sini sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar yang asli itu belum mengatur rekrutmen utusan daerah dan utusan golongan, silakan dibuka. Belum diatur, sehingga pada era dulu Bung Karno, Pak Harto, rekrutmen itu diatur oleh eksekutif. Nah, masa jabatan presiden, alhamdulillah, dalam amandemen yang lalu sudah diatur. Nah, Bapak sekalian, ini saya ingin memperlihatkan ini, bahwa di dalam atau setelah 1928, bangsa Indonesia terbentuk, para founding fathers, itu seterusnya sudah terjadi pembicaraan tentang bagaimana nanti negara itu akan didirikan. Dasar negaranya apa, bentuknya seperti apa, sudah mulai pembicaraan. Nah, ternyata terjadi perdebatan pada saat itu lewat polemik antara kelompok nasionalis pimpinan Bung Karno, kelompok Islam pimpinan Muhammad Natsir, kelompok sosialis liberalis pimpinan Syahrir, dan komunis pimpinan Musso. Dan perdebatan ini khususnya antara kelompok nasionalis Bung Karno dan kelompok Islam Natsir. Ini sudah ada terjadi mulai tahun 1940, ada polemik di dalam majalah Panji Masyarakat. Perdebatan ini tidak pernah selesai, muncul lagi dalam sidang-sidang BPUPKI, muncul lagi dalam sidang-sidang Konstituante 59, dan sampai sekarang tidak pernah selesai perdebatan ini tentang ideologi. Nah, pada era reformasi ini terjadi penggantian Undang-Undang Dasar 1945. Pada era ini tidak pernah diimplementasikan sistem sendiri, terjadi penggantian Undang-Undang Dasar lewat 4 kali amandemen. Pak Sofyan mengatakan, juga mengatakan bahwa Undang-Undang hasil amandemen itu 97,5% itu baru dan liberal. Ini hasil kajian dari UGM sekiranya. Nah, lalu bagaimana akibat penggantian undang-undang ini, undang-undang dasar ini? Kalau tadi ada pertentangan ideologi,
ada polemik, maka setelah reformasi ini yang ada karena Undang-Undang 2002 ini membuka kebebasan yang luar biasa luas, nyaris tanpa batas, semua ideologi demi kemanusiaan, demi hak asasi manusia, demi demokrasi dipersilakan berkembang di Indonesia, terbuka luar biasa. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi yang sekarang ini sangat tinggi. Anak kecil cucu saya yang umurnya 3-4 tahun saja sudah bisa menggunakan itu. Maka dengan gampang nilai-nilai asing itu masuk ke dalam benak pikiran anak-anak kita. Maka yang terjadi sekarang ini adalah pertentangan ideologi. Ini tidak selesai, belum selesai, mohon maaf. Sampai sekarang gitu kan. Lalu pada era Bung Karno maupun Pak Harto seperti dikatakan tadi, ada di situ kekuasaan sehingga MPR-nya dioptasi oleh eksekutif karena ada niat kekuasaan, orientasi kekuasaan. Maka yang terjadi kalau di sini kekuasaan, orientasi kekuasaan yang berkembang setelah reformasi ini adalah nafsu kekuasaan yang tidak terbendung. Tidak hanya melanda pimpinan nasional, sampai ke daerah-daerah. Untuk mengejar kekuasaan tadi itu, Pak Sofyan mengatakan Klaten aja butuh 50 miliar. Mengejar kekuasaan. Jadi ini juga dibuka oleh barangkali Profesor Kuncharaningrat mengatakan salah satu kelemahan dari bangsa ini adalah feodal. Dalam arti status sosial dianggap sebagai tujuan hidup gitu kan. Bukan hanya penting, tapi juga menjadi tujuan hidup. Dan ketika kekuasaan itu bisa membawa status sosial ini kepada harkat yang tinggi, maka itu dikejar betul gitu kan. Nah, lalu kemudian nafsu kekuasaan ini juga melanda para elit parpol kita. Dan parpol sekarang ini luar biasa kekuasaannya. Negara ini menjadi negara parpol, Pak. Satu-satunya untuk rekrutmen kepemimpinan di daerah maupun nasional harus lewat parpol. Jalan lain tertutup. TNI aktif, purnawirawan tidak bisa lewat institusinya seperti dulu. Harus lewat parpol. Ada memang perorangan, tapi sulit luar biasa untuk bisa menggunakan model itu. Nah, jadi di sini kekuasaan yang ada itu menjadi tambah lebar. Maka ujungnya pasti korupsi. Korupsi juga merebak juga gitu kan. Inilah masalah fundamental dari bangsa ini. Dan ini pula yang menjadi hambatan dan ancaman untuk perwujudan ketahanan nasional kita. Bapak-bapak sekalian, ini saya kutip berkait dengan korupsi dan kekuasaan tadi. Kata Lord Acton, dia ini orang Inggris, bangsawan, status ilmuwan, bahwa power tends to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely. Jadi di Indonesia sekarang ini dengan Undang-Undang Dasar 2002 ini yang memperluas orientasi kekuasaan menjadi nafsu kekuasaan luar biasa, itu juga memperluas peluang korupsi. Sekarang sudah berapa ratus bupati, gubernur, anggota DPR yang berurusan dengan KPK yang sudah masuk ke Sukamiskin mungkin. Nah, kendati ada KPK, ternyata tidak lebih baik ini pengungkap ini korupsi daripada zaman dulu. Karena apa? Ya karena kebebasan itu tadi yang dibuka oleh Undang-Undang Dasar 2002. Ini saya kira ini saya tidak bahas. Ini adalah akibat penggantian Undang-Undang Dasar itu secara ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ini mungkin saya tidak bahas. Tapi sedikit ini Pak, secara ekonomi ya. Ini adalah Gini rasio. Ini saya kutip dari BPS ini, data BPS. Kalau kita perhatikan di sini, Gini rasio yang menggambarkan kesenjangan sosial. Itu tahun 80-an itu ada pada angka 0,3
5 lah kira-kira. Pak Quick yang mengatakan bahwa yang terbaik itu tertinggi 20%, 0,20 tertinggi. Nah, dulu menurun sampai tahun 90, menjelang 95 naik lagi, turun lagi sampai di bawah, di atas sedikit 0,30, 0,31. Setelah tahun 2000, setelah amandemen naik luar biasa. Ini setelah amandemen, ini data BPS ini saya ambil. Nah, ini secara sosial. Ini juga saya lewati. Nah, akibat dari itu, penggantian Undang-Undang Dasar itu, Bapak-Bapak sekalian, ini nilai Pancasila, nasionalisme, patriotisme, toleransi, kebersamaan, gotong royong, ini luntur sekarang ini. Saya kira tidak terbantahkan. Ini baru terjadi 3 Maret yang lalu di Jogja, Bapak-Bapak sekalian. Nasionalisme pemecah belah persatuan umat. Ini dari mana ini? Dari kebebasan. Terjadi di kota revolusi Jogja. Tapi barangkali ini ya Pak Sof ya, ini orang Jogja. Ini coba lihat. Itu tidak ada yang bergamis di sini. Lalu kemudian ini wajahnya disembunyikan semua ini. Disembunyikan. Ini siapa yang apa ini? Masalah intelijen ini Pak Mangindaan ini. Jadi kesimpulannya, bila sistem demokrasi Pancasila tidak ditegakkan, kita tetap menggunakan sistem liberal seperti ini, yang akan terjadi adalah disintegrasi, bukan sampai pada tujuan bernegara tadi. Bapak sekalian, ini ada sedikit riwayat tentang penggantian Undang-Undang Dasar 45 jadi Undang-Undang Dasar 2002 tadi, amandemen tadi. Ada invisible hand yang bermain di dalamnya. Indikasinya apa? Ini undang-undang referendum sebelumnya dihapus dulu. Harusnya kan lewat referendum penggantian Undang-Undang Dasar itu dihapus dulu. Lalu kemudian penjelasan dihapus juga. Tadi itu sebenarnya penjelasan 4 pokok pikiran itu menjadi landasan pokok dalam rangka membentuk konstitusi. Di situ ada ideologis penggantian itu, hilangnya penjelasan itu, maka menghilangkan juga tuntunan ideologis. Nah, lalu kemudian ada 6 butir. Konon kabarnya Pak Tri mengatakan 6 butir yang disepakati tidak boleh dirubah. Ternyata diubah juga 6 butir ini. Pak Kailan juga pasti tahu. Lalu kemudian ada kehadiran NDI, National Democratic Institute di Senayan. Ini adalah LSM dari Amerika dan kantornya katanya sebelah kantornya CIA di Langley sana. Nah, jadi pasti ini adalah ada kaitannya dengan itu. Dan terjadi 4 kali amandemen tadi itu. Ini yang pelakunya di kita adalah bentuk kelompok liberalis lokal, ada proksi antara Linsetro ini dan didorong oleh bendera ini, maka terjadilah perubahan Undang-Undang Dasar, penggantian Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002, dan ini adalah menjadi karpet merah terhadap neokolonialis karena ini pesanan kapitalis gitu kan. Nah, para founding fathers mengatakan bahwa liberalisme itu ada kaitannya pertama dengan individualisme, landasannya itu sumbernya individualisme. Terus kemudian liberalisme melahirkan kapitalisme, kemudian melahirkan lagi kolonialisme. Ini satu rangkaian kata founding fathers. Bapak-bapak sekalian, kesimpulan dan rekomendasi yang ingin saya sampaikan bahwa Pancasila dan sistem sendiri tadi merupakan ideologi dan konstitusi yang sangat cocok. Ini hasil pemikiran mendalam luar biasa dari para founding fathers. Pak Safi Marif mengatakan ini adalah karya agung anak bangsa. Lalu Pak Yaakob Utama juga mengatakan bahwa ini hasil pemikiran cerdas yang mendahului zamannya. Nah,
Jadi sangat cocok untuk kita sebenarnya. Jadi tadi dikatakan bahwa untuk menggoyang ini ya harus diubah dulu undang-undang dasarnya gitu, untuk menggoyang negara ini. Konstitusi yang berlaku atau Undang-Undang Dasar 2002 tidak selaras dengan nilai dan budaya bangsa Pancasila. Maka tidak mungkin kita sulit untuk bisa mencapai tujuan nasional, ketahanan nasional yang kuat. Sebaliknya dapat menggiring pada perpecahan bangsa. Seperti dikatakan tadi. Rekomendasinya kita perlu segera sebenarnya mengkaji ulang Undang-Undang Dasar 2002 ini. Bukan, kalau PPAD mengatakan bukan membalik sejarah kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli, tapi itu dikaji ulang. Pada prinsipnya adalah memasukkan kembali roh Pancasila dalam Undang-Undang Dasar. Tapi Bapak-Bapak sekalian, Ibu sekalian, sebagai slide terakhir barangkali, ada hambatan yang luar biasa, ancaman bahkan. Hambatannya luar biasa dalam rangka mengembalikan atau melakukan kaji ulang ini. Ini, kaji ulang itu pasti akan berakhir harusnya di Senayan ini kan. Nah, tapi peta situasi penghambat kaji ulang ini luar biasa. Isi dari Senayan itu ada 9 fraksi kan. Ada PDIP, Gerindra, dan seterusnya, Golkar. Seperti ini, formalnya, resminya. Tapi ini kalau dilihat dari samping, Pak. Kalau dilihat dari atas, begini. Nah, ini kenyataan. Ya. Jadi ada perwakilan dari Limpo, Sinarbas, dan seterusnya. Indofood. Pak Konco pernah mengatakan bahwa keuntungan Indofood tiap tahun itu 18 triliun. Belum lagi yang lain gitu kan. Ya jelas ini kok punya kepentingan di sini. Dan ini ada perwakilan di semua gitu kan. Nah selain itu ada ini tadi seperti yang dikatakan Pak Mangindaan. Ini orang ini mengawasi. Ini ada Paul Wolfowitz yang dikirim oleh Amerika ke Indonesia. Pada tahun sering dia datang ke Indonesia. Tahun 2017, September 2017 dia datang ke Indonesia. Ketemu dengan tokoh Golkar dan tokoh PDIP, 2 parpol besar di Indonesia. Saya dengan Pak Indra Bambang Utoyo itu, dengan Pak Ian Santoso, memonitor pertemuan mereka di tempat lain. Mereka ketemuannya di Hotel Mulia. Ada orangnya Pak Indra di situ. Kita monitor gitu kan. Ternyata 2 hal yang diminta oleh Paul ketika itu. Pertama, 2019 ini 2017. Pertama 2019 Jokowi tetap terpilih lagi. Yang kedua, Undang-Undang Dasar hasil perubahan jangan ikuti-ikuti. Jadi betapa hambatannya buat kita untuk melakukan kaji ulang ini luar biasa. Di sini sendiri ada kelompok-kelompok pragmatis, termasuk di eksekutif. Ada kelompok kepentingan bisnis, ada kelompok kepentingan asing. Jadi inilah hambatan dari kaji ulang ini. Pragmatisme yang overdosis luar biasa dari elit kita sendiri, kepentingan bisnis, kepentingan asing. Inilah saya kira yang menjadi penghambat. Tapi kita tidak boleh menyerah. PPAD juga dengan yang lain-lain, Forbes ada di dalamnya juga FKPPI di sana. Itu tetap mengusahakan untuk bisa terjadi kaji ulang ini. Dan ini harus, kalau tidak maka sulit kita melakukan merubah tadi. Pak Sofian mengatakan bahwa tadi di ruang apa? Jadi pemerintah ini harus menata sistem pemerintahan ini dengan memberikan subsidi kepada parpol-parpol, dan pemerintah harus mengontrol. Tidak mungkin saya pikir dengan sistem seperti ini pemerintah akan mampu mengontrol itu. Nah, untuk itu maka kaji ulang ini harus kita perjuangkan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Pak Kiki. Ibu Bapak sekalian.